anak sudah lahir, berikanlah nama yang bagus. Nama yang bagus diberikan. Artinya pengertian bagus, yang pertama nama para anbiya, itu nama yang bagus. Idris, belum Zulkifli, Adam, itu nama-nama yang bagus. Kemudian yang perempuan, berikanlah nama-nama wanita penghuni surga. Khadijah, Fatimah, Aisyah, belum. Mainai balik-balik kero yang modif kero ina. Ibrahim, si Bram, Idris mungkin lah, lain-lain. Jadi yang perempuan nama yang bagus, salah satu nama perempuan yang tercatat dalam sejarah dan menjadi nama yang diabadikan oleh ulama tasawuf adalah Rabi'ah Adawiyah. Tapi nggak ada lagi namanya Rabi'ah. Yang ada Rabi'ah Ummi, istri pertama dari Abu Yamdon. Kalau nggak saya kalau bukan istri pertama, istri kedua. Itu namanya Rabi'ah, Ummi Rabi'ah. Orang Padang, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi berikanlah nama yang bagus. Kemudian bila nama Nabi nggak ada yang cocok, mungkin karena lingkungan kita, mungkin kalau kita berikan nama Idris, anak ini besok minder, tua nama sama orang, ini anggapan benar. Tidak ukah kan kenyanan, kena ya kan? Mesti jing lagi ada, senang ada. Ulun muda, mungkin Tuhan dengan ulun, menginten ulun, hai udah ulun hantu, lama besar, bahkan karena inten linang, Tuhan tak nganggur. Jadi geser ke nama sahabat, ya sahabat-sahabat yang berhasil, siapa-siapa mereka. Di sahabat nggak ada juga ke generasi tabi'in. Tapi ini nggak ada juga ke generasi orang-orang saleh, ulama-ulama orang-orang saleh. Itu pun nggak ada yang cocok. Lihat nama yang maknanya masih bagus, nama yang ada arti bagus dan akhlaknya bagus yang ada di daerah kita. Di Kampung Jawanya atau nanya yang siapa orangnya yang akhlaknya bagus, siapa? Dan ada arti dari namanya. Kalian yang menjawab yang kebuh dulu. Munyo setelah dipilih-pilih nggak ada nama yang cocok. Karena besok pada hari kiamat yang dipanggil itu nama-nama yang bagus-bagus. Yang tentu dilegui nanti. Adam, yang bina Adam tepat mandu. Mirdi Hawa jadi tepat mandu. Siti itu bahasa kita. Itu dasarnya dari Sayyidati. Sayyidati artinya tuan perempuan. Jadi gelung pengaparayan dalam bahasa kita disingkat menjadi Siti. Jadi gehe Hawa, orang gehe kena nabinya, gehe perumah nabi je, gehe sampai tu Sapura. Sapura gehe lang betul. Sapura istri siapa? Sapura. Istri Nabi Musa. Istri Nabi Musa namanya Sapura dipanggil semua. Kabeh yang nanggagaknya baru geheuy. Ton ya. Bodrek, ya bodrek. Dia inang putra geheuy. Punarati jinong. Putra nana. Diana puna ni. Alah punarati jinong dulu. Aso putra nana. Baurina betali nanatinan. Maryam Belina. Agak Maryam Belina dengan. Beraya Maryam jihanji perang Belanda. Jadi nama-nama yang jelek dipanggil setelah nama-nama yang bagus. Walau ini yang hakikatnya. Innama akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia tetap yang paling bertakwa.
Orang namanya bagus, tapi nggak bertakwa, nggak bagus juga. Orang namanya jelek, tapi bertakwa, itu bagus juga, bagus. Yang paling bagus, namanya bagus, kemudian bertakwa. Ada nama-nama yang diharamkan bukan kepada kita, kepada orang yang menanam kunci kita yang ada nama-nama yang diharamkan. Nama-nama bandit-bandit besar dalam sejarah Islam atau dalam sejarah kenabian. Fir'aun yang dimaksudkan di sini Fir'aun yang haram, Fir'aun masa Nabi Musa. Karena Fir'aun ini gelaran. Lagi kita nyoba presiden. Itu haram hukumnya. Atau iblis. Atau Abu Jahal. Atau Abu Lahab. Itu hukumnya haram. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi, ketika istri kita lagi hamil, ini cara mendidik anak yang pertama. Ketika istri lagi hamil, jadi si suami ini jangan ada perbuatannya selama dalam proses hamil, jangan ada perbuatannya baik di depan istri maupun di belakang istri yang melenceng dengan agama, yang salah dengan agama. Itu jangan ada. Karena perilaku kita ini sebagai orang tua menjadi pendidikan pertama bagi bayi yang kita kandung. Bahkan cucu hanya ketika istri lagi hamil, soalnya jangan bentak-bentak. Kalau memang ada masalah dalam rumah tangga, betul nabi bilang. Kaki do betul. Ya oleh dia tumbuh obat bilang dia. Benar. Itu pendidikan. Karena si janin yang ada dalam perut ini ibarat kertas putih. Apa saja perilaku kita yang ada di luar ini terekam semua. Karena dia bahagian dari darah kita. Dia itu bukan orang lain, darah kita ya. Makanya lah masanya pegah bahasa sopan santun naurung yang tampaki brokol laki-laki maaf ketika kita hamil. Ini kayak pulang pikir mau inang nak laki maaf dekat hamil. Ya, sampai rumah yang pernah disakiti. Pemahlun bet. Kalau nalung kegeron, ya tiba-tiba lagi bang, itu meninggal kan? Tinggal hamil. Jadi yang salah sabar, anakku kita siap malu hari ini demi kebahagiaan di hari besok, demi kebahagiaan ketika mereka sudah dewasa besok. Jadi menjadi qurratu a'yunin, menjadi pemuas hati. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Arti qurrata a'yunin, kita menjadi terhibur dengan ada anak. Bukan anak ubud. Kalau anak kecil siapa saja terhibur. Dia sudah besar besok, kita menjadi terhibur dengan adanya dia. Menjadi tentram hati kita. Kenapa? Dia berhasil dalam agama dan berhasil dalam dunia. Nyanyian trik yang lupa ya. Jadi waktu perumah dengan hamil, busopan kita yang uragam, perumah ibu sopan. Nah, jangan lupa baca surat Maryam dengan surat Yusuf. Baca. Kalau bisa, maafnya jalan bapak sih. Walaupun kalau bapak, kalau bisa itu tangannya diusap-usap ke perut. Tapi pakai lapik. Yang ada pakai lapik itu dengan tamat Quran. Beda bikin itu karena kajaronya tamatnya kena hanapu hana kontak. Jadi talapik harus nalapik, tak gusuk-gusuk, tak baca surat Maryam sambil bermohon kepada Allah. Kalau anak saya ditakdirkan perempuan, jadikanlah akhlak dia sebagaimana Siti Maryam radhiyallahu anha. Kemudian baca lagi surat Yusuf dengan surat Muhammad. Kalau ditakdirkan anak saya ini laki-laki, jadikanlah akhlak dia sebagaimana Nabi Yusuf ataupun Nabi Muhammad. Nah, ada juga gunanya. Wilayah akan niat dan juga gunanya. Tuh, anakku insyaallah untuk buku juga. Ya karena siapa nak buka tu? You baca apa doa bila tu? Kawai. Yang kali-kali ini pegang nama doanya. Ini kau baca ke surat Maryam. Dengan surat Yusuf dengan surat Muhammad. Maka ya anak perempuan baca aja macam
Zaman anak abet dan berusaha ro abet tinggal ada ingat sang mak kita baca alung tang baca. Gimana begitu? Yang lagi kita aja. Jadi yang trik yang mempegahnya pendidikan pertama kepada anak biar anak besok lahir dalam keadaan saleh. Ada satu lagi, ketika istri lagi hamil dan kita yang suami sedang menunggu-nunggu untuk menyambut bayi, selalu dalam air salat. Yun nanti kamu main, pergi dah. Nah, ini you balai yo nah. Kena uri nang you balai. Yang selalu dalam air salat. Karena kondisi kita lagi hamil, ini kondisi tidak datang lagi haid. Kita selalu dalam keadaan suci, nggak ada lagi berhaid. Jadi selalu dalam air semayang dah. Yang uri nang dalam air semayang dia sampai. Kenapa? Ini pun merupakan pendidikan agar anak ini besok ketika dia lahir, pemikirannya suci, hatinya suci, tingkah laku yang dia lakukan pun suci. Sebagaimana suci ibunya. Nah, nampak kan? Uri nang nampak kan? Nah, tuntui semayang berokon. Nyom model tui semayang, mata semayang jamaah menteng, cerita. Tapi lah semayang. Nah, itu trik. Trik yang perlu kita praktekkan. Jadi yang ada juga yang sudah nah yang katuha kedengar surahnya kan latih tilah. Yang muda-muda yuk kesempatan yang cukup bagus untuk mempraktekkan apa yang saya sampaikan. Insya Allah ini mujarab bagus. Ulama-ulama dahulu anaknya berhasil karena begini-beginilah. Dan harus banyak bersedekah ketika istri lagi hamil. Kita harus suami. Pokoknya kalau ada orang minta, jangan baik-baik putus asa. Terus banyak. Niatnya agar si anak ini selamat. Tetap itu niatnya. Karena sangat berat perjuangan seorang ibu ketika melahirkan. Niatnya yang biaran nyobek menyusahkan orang lain, menyusahkan mak. Ladum nanimir pada kena lahir susah mak eka 3 minggu. Yang galong raya mantang inak tibit yang duk susah mak. Tapi menangi tibit mak tersenyum dalam menghadapi kesusahannya. Karena ini apa? Mantang tersenyum mak. Jadi beliau bersedekah.